Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka pada kesempatan khutbah di hari Jumat ini, khatib akan menyampaikan dua perkara yang penting, dan perkara yang pertama telah kita lewati di khutbah yang pertama, tentang mensyukuri kenikmatan Allah. Dengan dua perkara Allah mempertemukan kita dengan 10 awal Dzulhijjah, dan kita menjadikannya sebagai faith booster dan acceleration, mengumpulkan pundi-pundi amalan kita, zadun liyaumil ma'ad, dan menjadikan tazkiyatun nafs, purification for ourselves, ataupun pensucian jiwa-jiwa kita dari akhlak-akhlak yang buruk. Maka diharapkan kita keluar dari Idul Adha ini, kita menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah. Dan di khutbah yang kedua, kita akan membahas perkara yang urgen juga. Maka yang kedua adalah, di sana ada sunnah-sunnah yang banyak sekali dimatikan oleh kaum muslimin, yang mana sunnah ini adalah at-takbirat, melaksanakan takbir-takbir, terutama setelah hari Arafah sampai kepada hari tasyrik yang akhir. Maka takbirat ini adalah sunnah yang dilakukan oleh para salaf kita. Dan banyak sekali dari kaum muslimin yang terlalaikan dikarenakan kejahilan kepada ilmu syar'i. Maka kita sebagai ahli sunnah, yang hirs ala sunnah, yang semangat menghidupkan sunnah, kita mengajari manusia dari sunnah-sunnah yang termatikan ini. Maka ketahuilah ya ibadallah, pada hari ke depan setelah hari Arafah sampai kepada ayam tasyrik, sampai 3 hari setelah hari Id, maka hari Id tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah dinamakan hari tasyrik, yang mana disebutkan di hadis yang muttafaqun alaih, yaumu aklin wa syurbin wa dzikrillah, hari-hari yang tidak boleh puasa, hari penuh kegembiraan, hari-hari makan dan minum, dan juga hari berzikir kepada Allah, dan hari bahagia bersama istri-istri mereka. Maka di hari-hari tersebut telah ada sunnah dari salafus saleh, yang jelas akar-akar yang sahih ini bersumber dari Nabi, tidak dari siapa lagi. Maka telah datang takbirat yang jenisnya terbagi menjadi 2. Yang pertama, takbirat al-mutlaqah. Apa itu makna takbirat al-mutlaqah? Kita membaca takbir-takbir dengan lafaz yang ma'ruf, mutlaqah. Makna mutlaqah, kapanpun, anytime, anywhere. Kapanpun, setelah sholawat, setelah kita melaksanakan sholat dan pergi ke rumah kita, saat kita berada di pasar, anywhere, saat kita berbelanja, saat kita di atas kendaraan, saat kita sedang safar, ini dinamakan takbirat mutlaqah. Bahkan ibu-ibu yang membuat sahur dan membuat makanan untuk berbuka ba'dal asar, bertakbir meskipun di rumahnya, bahkan di dapurnya. Ini dinamakan takbirat al-mutlaqah. Maka mana dalil tentang takbirat al-mutlaqah? Maka telah datang takbirat al-mutlaqah, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, namun mu'allaqan, dari Umar dan dari anaknya Ibnu Umar. Namun mu'allaq di sini telah disambung oleh Al-Fakihani di dalam kitabnya Akhbar Makkah, yang mana sanadnya bersambung dari gurunya
Al-Faqihani kepada Ibnu Jurayj, kemudian disebutkan dari Ibnu Jurayj an Atha an Ubayd ibnu Umair an Umar ibn al-Khattab. Berkata Ubayd ibnu Umair, seorang tabi yang thiqah, bahwa Umar kana yukabbir bi Mina, bahwa Umar dulu melaksanakan takbir di Mina, tentunya setelah melaksanakan sembelihan, setelah masuk Idul Adha, bahwa Umar bertakbir fi kubbatihi, di kemahnya di saat haji, yukabbir wa yasma'uhu fil masajid fayukabbiruna wa yasma'unahu fil aswaq fayukabbiruna hatta yarujja al-mina bitakbirat. Maka disebutkan oleh Ubayd bin Umair bahwa Umar sebagai khalifah pada zaman itu, Amirul Mukminin, melaksanakan takbir di Mina dengan suara yang tinggi dan didengar oleh orang yang di masjid. Semua yang di masjid bertakbir mengikuti Umar, dan didengar oleh orang-orang di pasar, mereka bertakbir mengikuti Umar. Semuanya bertakbir, manusia yang ada. Maka disebutkan oleh seorang tabi'i Ubayd bin Umair, maka hatta yarujja Mina bitakbirat, seakan-akan Mina itu bergaung dengan suara-suara takbir pada hari tasyrik, pada hari Idul Adha. Maka inilah dari salaf kita Umar ibn Khattab yang menjadi pendalilan tentang takbirat al-mutlaqah. Dan begitu pun takbirat al-mutlaqah diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari mu'allaqan, disambung oleh Al-Faqihani di Akhbar Makkah dari jalan apa? Haddatsana, afwan, dari jalan Ibnu Jurayj, haddatsana Nafi' an Ibnu Umar. Maka di sini Ibnu Jurayj mengatakan haddatsana dan dia mudallis, maka la tadur fi isnadihi. Dan tadi meriwayatkan dari Atha dengan an, tidak terputus juga, karena Atha Ibnu Abi Rabah gurunya yang paling banyak periwayatan Ibnu Jurayj darinya. Maka di sini meriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar, maka sanadnya sahih. Berkata Nafi' kana Ibnu Umar, bahwa dulu Ibnu Umar fi Mina, di saat di Mina, yukabbir fi mamsyah wa fi majlisihi wa ba'da salawatihi wa fi ay waqtin. Maka dulu Ibnu Umar waktu di Mina, maka dia bertakbir dan bertakbir baik di majelisnya, baik di tempat dia berjalan, dia bertakbir wa ala firasyih, bahkan di atas kasurnya. Di saat dia bertelekan karena capek, maka dia bertakbir dan bertakbir di musim haji tersebut, di hari Mina, di ayam tasyrik. Maka ini pendalilan dari takbirat al-mutlaqah. Maka kita hidupkan sunnah ini dimulai setelah besok ba'dal fajr dari Yaumi Arafah, dimulailah dengan takbirat al-mutlaqah bagi para ibu-ibu di rumahnya, didengar oleh anak-anaknya, dan bagi kita mungkin di masjid sebelum belajar, setelah belajar, dan juga di saat kita pergi ke pasar untuk belanja, dan dimanapun, anytime, anywhere, kita bertakbir dan kumandangkan takbir. Maka ini dari sunnah salaf, dari Umar radhiyallahu an dan anaknya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Maka inilah dari takbir yang pertama, takbir mutlaqah, anytime, anywhere, dimanapun, kapanpun, mulai dari 9 Arafah, ba'dal fajr besok, sampai kepada ba'dal asr,
setelah hari tasyrik yang terakhir. Maka setelah ba'dal maghrib tidak disyariatkan lagi. Ini dari takbirat al-mutlaqah. Adapun yang kedua, takbirat al-muqayyadah. Maknanya takbir yang diikat. Di sini pun ada dari sunnah-sunnah yang termatikan pula. Kapan? Khusus di waktu setelah sholat 5 waktu. Khusus di waktu setelah sholat 5 waktu. Maka mana dalilnya? Telah datang dari para sahabat dan bahkan datang marfu' dari Nabi. Adapun datang marfu' dari Nabi dikeluarkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan juga oleh Al-Baihaqi di Sunan Al-Kubra, yang mana jalannya dari Amr ibn Syamr an Yazid Al-Ju'fi an Abi Tufail an Ali wa an Ammar. Dan juga yang ketiga dari sahabat Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah. Maka datang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi dari 3 sahabat, dari Jabir, dari Ammar bin Yasir, dari Ali bin Abi Thalib, semuanya meriwayatkan dari Nabi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza bada'a yaumi Arafah falaman taha min salati subh, jika selesai dari salat fajar yukabbir, bahwa Nabi bertakbir, fayastamiru ila akhir ayam tasyrik, maka akhirnya terus menerus sampai ba'dal asr, setelah hari tasyrik. Maka mulai dari Arafah besok fajar, mulai dari ba'da salatil fajr, ba'da salatil duhur, ba'da salatil asr, ba'da salatil maghrib, ba'da salatil isya, terus kemudian masuk kepada hari Id, kepada ayam tasyrik yang 3, kita melaksanakan takbir muqayyadah. Maka ini jika datang dari Nabi, sanadnya sahih, maka kita sangat senang, karena kita beristidlal dengan hadis-hadis marfu ucapan Nabi. Namun sayang, hadis yang datang dari Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi ini dhaifun jiddan. Karena Amr ibn Syamr, maka dia disebutkan oleh Abu Hatim Munkarul Hadis, oleh Imam Al-Bukhari Munkarul Hadis, oleh An-Nasa'i Matrukul Hadis, maka hadisnya dibuang, hadisnya to the trash, dibuang ke tong sampah karena saking dhaifnya. Dan meriwayatkan Amr ibn Syamr ini Al-Ju'fi juga Al-Kufi dari gurunya, yang mana gurunya lebih parah lagi, Jabir ibn Yazid Al-Ju'fi. Maka berkata Yahya ibn Ma'in dan juga berkata Imam Ahmad dan juga Sufyan ibn Uyainah, kadzab, bahwa orang ini pendusta besar. Maka hadis ini jatuh hadis riwayat marfu kepada Nabi. Maka jika kita mengetahui hadis ini dhaifun jiddan, maka telah datang di riwayat Imam Al-Hakim masih dari Ali dan dari Ammar, namun di sanadnya adalah Ibnu Sa'id Al-Mu'adzin, yang mana Ibnu Sa'id Al-Mu'adzin juga dhaif. Kesimpulannya, datang dari Nabi, semuanya jalannya dhaif tentang takbirat al-mutlaqah setelah khusus ba'da salat ar-ratibat yang wajib. Namun meskipun begitu, kita tidak bersesak dada dan sempit dada karena hadisnya dhaif kepada Nabi. Maka alhamdulillah telah datang athar yang sahih dari salaf. Maka diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan Al-Mundhiri dan Al-Baihaqi di Sunan Al-Kubra dengan sanad yang bisa antum dengar. Haddatsana Ibnu Abi Syaibah berkata, haddatsana Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan an Abi Bakar
an Kuhail an Ibni Abbas, an Makhul an Ibni Abbas. Maka di sini semua sanadnya sahih. Yahya ibn Sa'id Al-Qattan imam, dan Abu Bakar di sini adalah Al-Hakam, yang mana dia rawi yang thiqah, dan Makhul tabi'i merupakan imam, meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Sanadnya sahih, dan ini merupakan hadis yang paling sahih dari permasalahan takbir. Maka berkata Makhul meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dulu Ibnu Abbas jika masuk kepada hari Arafah setelah sholat fajar, dia bertakbir takbirat ila akhir min akhir yaumi tasriq. Maka selesai takbirat itu sampai hari terakhir di yaumi tasriq. Apa yang dikatakan? Ini faidah dari lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka lafaz ini lafaz takbir yang paling sahih, karena dari sanad yang sahih dari Ibnu Abbas. Faidah dari athar yang sahih ini pertama, bahwa Ibnu Abbas melaksanakan takbirat muqayyadah setelah salawat, mulai dari ba'dal fajr di hari Arafah sampai kepada ba'dal asr di akhir yaumi tasriq tanggal 13. Maka laksanakanlah sunnah-sunnah ini di masjid kita Imam Muqbil Al-Wadi'i, karena kita sebagai pengaku ahlu sunnah as-salafiyah, maka kita mengikuti sunnah yang termatikan dan athar salaf yang sahih dari Ibnu Abbas. Faidah yang kedua, lafaz takbir yang kita sebutkan tadi, itulah lafaz yang paling sahih. Dan di sana ada jalan-jalan dari sahabat yang lain yang banyak, dari berbagai jalan yang sahih, juga dari Abdullah ibni Mas'ud, dari Abu Wa'il, dari Abdullah ibni Mas'ud, yang mana berkata Abu Wa'il Syaqiq ibnu Salamah, bahwa Abdullah ibnu Mas'ud jika di pagi hari Arafah, maka dia bertakbir setelah salat fajar dan terus bertakbir setelah salawat sampai kepada akhir dari ayam tasriq. Maka sanad-sanadnya sahih kepada Ibnu Mas'ud. Maka dari sini kesimpulannya, meskipun hadis yang marfu kepada Nabi dhaif, meskipun dari 3 sahabat, dari Ali, dari Ammar bin Yasir, dari Jabir bin Abdullah, tidaklah banyaknya sahabat kemudian menjadi hasan paling sedikit, tidak, karena madarul hadisnya kembali kepada pendusta Jabir ibni Yazid al-Jufi, dan rawi yang ditinggal, dilempar hadisnya ke tong sampah, Ammar ibn Syamr. Semua bersanad kepada ini. Maka cukuplah dengan hadis yang mauquf yang kita amalkan. Maka kita simpulkan khutbah kita, barakallahu fikum, bahwa khutbah kita bertumpu mengingatkan kepada ucapan Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti kata Allah, kami akan menambahkan over and over again. Maka kita bersyukur dari 2 perkara. Perkara yang pertama, kita syukuri bisa hidup dan melaksanakan ibadah di dalam 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka ini kita syukuri agar Allah menambahkan ilmu dan hidayah dan ampunan kepada kita sesuai ayat tadi. Dan yang kedua, kita syukuri di mana insya Allah esok hari kita akan melaksanakan puasa Arafah, yang mana pahalanya di hadis Abi Qatadah, di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yukaffir sanatain, ahtasibu ala Allah tukaffir as-sanah al-madiyah wa sanah al-qabliyah, menghapuskan dosa 2 tahun. Maka kita syukuri, dan selain kita syukuri, kita amalkan. Maka kita amalkan dari 2 perkara tadi,
Dan perkara yang ketiga, melaksanakan sunnah yang termatikan dari takbirat setelah hari Arafah. Apa itu takbirat yang mutlakah? Anytime, anywhere kita melaksanakan takbir. Sebelum pelajaran, setelah pelajaran, di rumah, di atas kasur kita, karena kita berpuasa, dan sebagainya. Dan begitu pun takbirat muqayyadah, maka diharapkan dari imam setelah melaksanakan sholat wajib agar membaca takbir, dan sunnahnya dikeraskan suaranya meskipun dengan mikrofon, dan kalian para makmum dikeraskan, dan tidak mesti berkur, tidak mesti berbarengan, yang jelas semuanya membaca takbir. Maka kita cukupkan as'alullahal karim rabbal arsyil azim an yaghfira dzunubana jami'an wa an yahfadha biladana Andalusia min kulli fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kita meminta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan dosa-dosa kedua orang tua kita yang sudah meninggal dan yang masih hidup, dan Allah menjaga negara Indonesia NKRI dari fitnah-fitnah yang besar, dari gonjang-ganjing, kudeta dan sebagainya, dan fitnah-fitnah yang kecil, dari harga-harga yang membumbung. Maka Allah memberikan rezeki kepada kita dan menjaga negara kita NKRI menjadi negara yang jaya raya, kaya raya, gemah ripah loh jinawi. Dan begitu pun kita doakan kepada waliul amr. Maka di waktu yang mustajab ini, kita semua dalam keadaan berpuasa, kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada pemimpin-pemimpin negeri kita. Allahumma hdihim, Allahumma arsyudhum. Maka wahai Allah, bimbinglah mereka dan berikanlah petunjuk kepada mereka, kepada Pak Jokowi Presiden NKRI dan para staf-stafnya, agar Allah menjaga mereka sehingga mereka melaksanakan sunnah-sunnahmu dan kewajiban-kewajibanmu. Maka kita sebagai rakyat mentaati pemerintah, yang mana pemerintah kita dalam keadaan kebaikan dan di bawah bimbinganmu ya Allah. Maka disebutkan oleh Fudail ibn Iyad, jika aku mempunyai doa yang mustajab, maka aku akan mengkhususkan untuk khusus mendoakan waliul amr, pemimpin-pemimpin kita. Kenapa? Karena jika kita mendoakan pemimpin kita menjadi baik, maka pemerintahan Indonesia menjadi baik, negara Indonesia akan jaya raya, kaya raya, gemah ripah loh jinawi, dan kita yang hidup di dalamnya pun bebas dalam melaksanakan ibadah dan diberikan rizki yang melimpah oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya. Maka inilah yang kita doakan. Mari kita doakan dari pemimpin-pemimpin kita kepada kebaikan di hari-hari ini, dan doakanlah agar Allah memudahkan urusan dakwah kita dari Ma'had ini, MCK, dan juga pembangunan yang lainnya dimudahkan oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah. Sawu sufufakum sallu fini alaikum. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatlah dengan sandal-sandal kalian menyelisihi al-Yahud dan Nasara. Hadis diriwayatkan Abu Daud, sahih dari siapa?
Shaddad ibn Aus. Santum. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'i faja'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfi wa nuyassiruka lil yusri fadzakkir in nafa'atiz dzikri sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.